Wiki bitch. Akatsuki merupakan organisasi kriminal yang bertujuan untuk menangkap ke-9 biju dan menyegelnya. Dan semua anggotanya merupakan shinobi kelas S yang mempunyai kekuatan yang hampir setara dengan para Kage atau bahkan lebih. Tapi walaupun begitu, menjelang tamatnya series Naruto, satu persatu anggota Akatsuki mulai menemui ajalnya. Dan berikut penjelasan 15 anggota Akatsuki yang gugur dalam dunia Naruto. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Pertama, Sasori. Sasori merupakan shinobi asal Sunagakure yang sangat ahli dalam jutsu Kugutsu. Ia kemudian berkhianat dan bergabung dalam Akatsuki. Di akhir riwayatnya, ia dikalahkan oleh Nenek Chio dan Sakura Haruno. Tapi apakah benar begitu? Sebenarnya banyak orang yang salah paham dengan kematian Sasori di sini. Ada yang berkata kalau Sasori mati oleh mereka berdua. Tapi faktanya tidaklah demikian. Sebenarnya Sasori dengan sengaja kalah dan mati. Loh, kok bisa gitu? Nah, ini sudah dijelaskan oleh Nenek Chio ketika Sasori telah mati. Ia berkata Sasori sebenarnya mengetahui serangan terakhirku, tapi untuk beberapa alasan dia tidak mencoba untuk menghindar. Dia membiarkan dirinya. Nah, dari sini kita tahu kalau saat itu ya bisa saja Sasori membunuh Sakura maupun Nenek Chio, namun ia sengaja terkena serangan Nenek Chio. Kenapa Sasori melakukan itu? Karena saat itu Sasori merasakan perasaan yang pernah ia rasakan saat ia masih kecil, yaitu dipeluk oleh kedua orang tuanya. Sepertinya walaupun tubuhnya sudah menjadi boneka, Sasori tetap mempunyai hati dan perasaan untuk disayangi dan dicintai. Selama hidupnya ia hanya ingin berada dengan kedua orang tuanya, namun gagal dan ia akhirnya bisa merasakannya lagi. Walaupun itu hanya sebuah boneka dan membuat dirinya berakhir dalam pelukan yang selalu ia inginkan. 2. Hidan. Hidan merupakan anggota Akatsuki dengan kemampuan abadi atau immortal. Dengan ritual dari ajaran Dewa Jasinnya, ia dapat membunuh orang lain hanya dengan darah mereka. Dan jutsu inilah yang membuat Asuma harus mati. Dan disinilah Shikamaru membalaskan dendamnya. Ia berhasil mengalahkan Hidan dengan menjebaknya di hutan klan Nara. Tapi pasti ada yang bertanya, apakah Hidan benar-benar mati? Kan dia abadi. Walaupun tubuhnya dibakar, dipotong-potong, tetap saja masih hidup. Oke, sebenarnya pernyataan ini sudah dijawab oleh Kishimoto Sensei. Ternyata Hidan beneran mati setelah terkubur. Ini karena ia sudah tak melakukan ritual Dewa Jasin lagi. Dengan kata lain, ia tak bisa memberikan tumbal lagi kepada Dewa Jasin sehingga tubuh abadinya akan hilang seiring waktu. Itulah mengapa ada sebuah filler yang menyinggung kalau Hidan bisa di Edo Tensei, karena aslinya ia juga bisa mati. Ini juga sesuai perkataan Kakuzu kalau tidak ada manusia yang abadi. 3. Kakuzu. Kakuzu merupakan anggota Akatsuki yang mempunyai 5 jantung dan juga umurnya yang sudah sangat tua. Bahkan ia pernah bertarung dengan Hashirama. Walaupun ia terlihat abadi dan sulit dibunuh dengan tim Kakashi, Ino, Choji, Sai, Yamato, dan Naruto, mereka berhasil menghancurkan kelima jantung tersebut. Pertama dengan Raikiri Kakashi, kedua dengan darah Kakuzu dan Hidan yang membunuhnya, dan sisa 3 jantung, 2 jantungnya dibunuh oleh Rasen Shuriken milik Naruto, dan jantung terakhirnya alias nyawa terakhirnya diakhiri oleh Kakashi dengan Raikirinya. Dengan kata lain, Kakashi lah yang membunuhnya. 4. Deidara. Deidara merupakan ninja buronan kelas S dari desa Iwagakure. Dengan seni ledakannya, tampaknya namanya sudah terkenal di desanya dan memiliki julukan teroris di dunia Naruto. Dan akhir riwayatnya demi mengalahkan Sasuke yang merupakan lawan alami dari jutsu tanah liatnya, yaitu petir, ia menggunakan jutsu yang bernama Shizero, sebuah jutsu dengan meledakkan diri, yang membuat mulutnya ada di dadanya memakan tanah liat khususnya. Dan saat itu wujud manusia Deidara pun menghilang dan bersatu dalam bola hitam yang akan meledak nantinya. Radius ledakannya sendiri mencapai 10 km. Walaupun begitu, Sasuke tetap saja belum mati. Ia berhasil selamat dengan menggunakan Manda untuk melindungi dirinya menggunakan Genjutsu, yang artinya Deidara mati dengan bunuh diri. 5. Itachi Uchiha. Salah satu Uchiha terkuat dialah Itachi. Dengan semua rencananya, akhirnya ia dikalahkan dengan Sasuke dan mati di hadapannya. Tapi apakah itu benar? Apakah Sasuke yang membunuhnya? Sepertinya tidak demikian. Faktanya adalah Itachi dari awal sudah sakit-sakitan melawan Sasuke. Ditambah ia juga sengaja tak menghindari serangan yang harusnya bisa ia hindari. Dan gerakan bertarungnya tidak seperti biasanya.
Ini sesuai dengan pengamatan Zetsu dan itu memang benar adanya. Karena Itachi sendiri sudah merencanakan semua ini kalau ia akan mati di tangan adiknya Sasuke. Itachi mati karena penyakitnya dan sudah kelelahan dengan pertarungan ini sehingga Sasuke akhirnya bisa menang. Jadi kalau dikatakan Sasuke yang membunuh Itachi, sepertinya hal itu tidak benar. Karena semua ini merupakan rencana awal Itachi. 6. Yahiko. Yahiko merupakan shinobi asal Amegakure. Ia awalnya orang biasa-biasa saja, hingga mereka diajari oleh Jiraiya yang menjadi shinobi, dan dialah orang yang mendirikan Akatsuki. Akatsuki sendiri awalnya didirikan untuk mewujudkan perdamaian akibat perang yang terjadi di negara mereka. Hingga suatu hari Hanzo mengetahui organisasi ini dan tidak mempercayainya. Hari itu ia menyandera Konan dan agar Konan bebas, pemimpin dari Akatsuki harus mati. Demi mewujudkan perdamaian itu, Nagato diperintahkan untuk membunuh Yahiko. Namun tentu saja Nagato tak tega melakukannya. Hingga akhirnya Yahiko menusukkan dirinya sendiri pada kunai yang dipegang Nagato. Dan ini semua demi perdamaian. Yahiko percaya akan hal itu. Jadi Yahiko mati dengan bunuh diri atau mengorbankan dirinya. 7. Nagato Uzumaki. Nagato merupakan pemimpin selanjutnya dari Akatsuki setelah Yahiko mati. Setelah penyerangannya di desa Konoha, Nagato tidak bisa mempercayai siapapun. Hingga akhirnya ia kena ceramah no jutsu dari Naruto dan menyadarkannya kalau kedamaian selanjutnya bisa ia serahkan kepada Naruto. Nagato mati dengan menggunakan jutsu Rinne Tensei, yaitu sebuah jurus untuk menghidupkan orang yang mati dengan menggunakan cakra yang sangat banyak dan nyawa sebagai imbalannya. 8. Kisame Hoshikage. Kisame merupakan salah satu shinobi yang paling ditakuti di desa Kirigakure. Partnernya di Akatsuki adalah Itachi. Sebelum ajalnya dia belajar banyak dengan Itachi tentang kehidupan. Perkataan Itachi tentang seseorang menyadari diri mereka yang sebenarnya saat mendekati kematian. Dalam hal ini, Kisame sudah tahu apa yang menantinya di ujung kematian. Ia melakukan bunuh diri dengan memanggil hiu dan memakan dirinya sendiri hingga tak berbekas. Ini semua demi ideologinya yang dipercayai sampai mati. Kalau ia akan tetap melaksanakan tugasnya sampai akhir, yaitu memberikan informasinya kepada Akatsuki. Bahkan kematian Kisame sangat dihormati oleh shinobi Konoha, terutama Gai Sensei. 9. Konan. Setelah kedua sahabatnya mati yaitu Yahiko dan Nagato, Konan berniat membantu Naruto untuk mewujudkan kedamaian yang diimpikan sahabatnya dengan membunuh orang yang mengendalikan Akatsuki yaitu Obito. Namun ia gagal. Sebenarnya Obito sudah mati dengan jutsu miliaran kertas Konan. Namun akhirnya Obito kembali dengan menggunakan Izanagi, yaitu sebuah jutsu yang menghapus realita. Ia akhirnya ditusuk dari belakang sehingga membuat Konan kehabisan darah. Dan pada akhirnya dia dicekik sampai mati oleh Obito. Dan Konan menutup matanya di lautan Amegakure. 10. Zetsu Putih. Kita tahu kalau Zetsu juga merupakan anggota Akatsuki. Dan yang kami akan bahas di sini adalah Zetsu Putih. Tepatnya dia yang selalu muncul pada series Naruto dan bukan Zetsu Putih yang jumlahnya ribuan dalam perang shinobi. Nah, Zetsu Putih sendiri mati di tangan Sasuke setelah Sasuke berhasil mendapatkan internal Mangekyo Sharingan dari kakaknya. Ia langsung membunuh Zetsu Putih dengan wujud Susanoo-nya. 11. Zetsu Hitam. Berbeda dengan Zetsu Putih yang memiliki banyak kloningan, Zetsu Hitam hanya ada satu orang. Dan dialah dalang di balik dunia shinobi ini. Ia juga merupakan anak dari Kaguya Otsutsuki. Hingga akhirnya Naruto mengakhiri hidupnya dengan melemparkannya di jurus penyegel Chibaku Tensei bersama Kaguya, agar ia tersegel selamanya di sana. 12. Obito Uchiha. Obito merupakan dalang di balik Akatsuki. Dialah yang mengendalikan Nagato dan membuat organisasi Akatsuki menjadi organisasi kriminal. Dia juga merupakan murid dari Yondaime dan teman dari Kakashi. Namun dari itu semua, di akhir riwayatnya sepertinya ia sudah sadar kalau semua dosanya harus ditebus suatu saat. Saat itu demi melindungi Sasuke dan Naruto, Kakashi dan Obito siap menerima serangan Kaguya yang paling mematikan. Karena jika kena maka akan langsung mati. Menyadari hal ini, Obito tahu kalau Kakashi tak bisa menghindar. Maka dari itu ia menghilangkan serangannya menuju ke Kakashi dengan Kamui. Dan hanya dirinya lah yang terkena dan akhirnya perlahan mati dan menghilang. Walaupun Naruto sempat membantunya namun tetap saja gagal. Dan kata-kata terakhir Obito kepada Naruto adalah kau pasti akan menjadi Hokage. 13. Juso Biwa.
Tak banyak yang tahu tentang Juzo. Ia adalah anggota Akatsuki yang lama sebelum Deidara dan Hidan bergabung. Saat itu ada juga partner Kakuzu yang kemungkinan sudah mati di tangan Kakuzu. Namun kami belum menemukan namanya tersebut. Jadi kita bahas saja Juzo. Juzo merupakan ninja pelarian desa Kirigakure yang saat itu salah satu dari pemilik 7 pedang Kirigakure, yaitu pedang Kubiki Ribocho, pedang yang sama digunakan oleh Sugetsu dan Zabuza. Kematiannya sendiri terjadi saat ia bersama partner barunya Itachi menyusup ke desa Kirigakure untuk menjalankan misi. Namun sialnya mereka bertemu dengan Yondaime Mizukage, yaitu Yagura yang sudah bisa mengendalikan kekuatan bijunya. Saat itu dengan gregetnya Juzo malah ingin memantulkan serangan biju Dama dengan pedang, layaknya permainan, namun gagal. Dan akhirnya ia terkena serpian pedangnya sendiri dan akhirnya mati. 14. Kyusuke. Kyusuke merupakan anggota pertama yang direkrut oleh Yahiko dan menjadi rekan dalam organisasi Akatsuki. Ia mempunyai kemampuan yang sangat cepat dan pembawa pesan yang bisa dihandalkan. Namun ia mati oleh jutsu semennya sendiri saat ia ingin membunuh Obito. 15. Daibutsu. Daibutsu sama seperti Kyusuke. Ia juga anggota Akatsuki sebelum Akatsuki menjadi organisasi kriminal. Saat itu ia berusaha membunuh Obito dengan mengorbankan Kyusuke, namun tetap saja gagal. Dan akhirnya ia mati tertusuk oleh elemen kayu milik Obito. Oke, mungkin itu saja yang perlu dibahas dari 13 kematian anggota Akatsuki. Jika ada pertanyaan dan tambahan, silakan komentar saja di bawah. Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan komentarnya ya. I think I'm falling for you.